Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, NTB dan NTT, Gede Sumarjaya Linggih mengungkapkan, Partai Golkar berkomitmen penuh memberikan ruang terbuka untuk anak-anak muda belajar berpolitik dan ikut berkontribusi membangun bangsa. Hal itu disampaikan Gede Sumarjaya Linggih ditemui sebelum penutupan Rakornis Bidang Pemenangan Pemilu dan Bimtek Legislatif Partai Golkar Wilayah Bali, NTB, NTT di Hotel Prime Plaza Sanur, Denpasar yang berlangsung 2 hari, 3 hingga tanggal 4 Februari tahun 2023. Terkait sikap apatis anak muda generasi Z, generasi milenial terhadap politik, Gede Sumarjaya Linggih yang juga anggota fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini menjelaskan, masa depan bangsa dan negara tergantung pada baik buruknya politik itu sendiri. Banyak negara yang tidak memiliki sumber daya alam, namun negaranya sejahtera karena anak-anak muda mereka mempunyai kesadaran politik yang cukup tinggi. Oleh karena itu, anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali ini mengajak semua generasi muda ikut membenahi negara dengan bersama-sama melakukan kerja-kerja politik. Walaupun tidak menjadi politikus, tetapi anak muda tetap bisa melakukan kerja-kerja politik dengan cara memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik yang bisa memimpin negeri ini, bisa membawa gerbong rakyat ini ke level kesejahteraan yang lebih baik. Nantinya saya rasa sudah mulai mereka akan memikirkan bahwa masa depan negara itu sebenarnya tergantung daripada baik buruknya politik. Banyak negara yang tidak mempunyai sumber daya alam, banyak negara yang tidak mempunyai sumber daya manusia, namun negaranya sejahtera, negaranya baik karena mereka mempunyai kesadaran politik yang cukup tinggi. Maka dari itu saya minta untuk milenial untuk mulai sadar bahwa negara ini diatur, ya, diatur oleh siapa? Oleh partai politik. Nah, oleh karena itu mari kita benahi negara ini dengan bersama-sama kita melakukan kerja-kerja politik, ya, walaupun tidak menjadi politikus, tapi tetap melakukan kerja-kerja politik dengan cara yaitu mencari pemimpin-pemimpin yang terbaik yang bisa memimpin negeri ini, bisa membawa gerbong rakyat ini pada peningkatan kesejahteraan. Publik dan khususnya generasi Z dan milenial bisa melihat Golkar sebagai partai yang terbuka dan partai berkualitas. Golkar adalah milik kita bersama, milik rakyat. Publik juga bisa merasakan langsung kinerja Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian yang mampu berhasil menangani pandemi COVID-19 dan melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan cepat. Ya, kalau kita melihat milenial kita ini kan sekarang kreativitas dan inovasinya tinggi sekali, apalagi di Bali ini saya melihat juga banyak sekali aplikasi yang mulai tumbuh di Bali. Bahkan ada beberapa daerah kabupaten sudah menggunakan dunia mayanya lebih intens. Nah, tentu ini juga menjadi sasaran kami melalui yang kami sebut dengan serangan udara. Agak kasar memang kelihatannya, tapi serangan udara adalah yang dimaksud adalah kita banyak mengekspos apa yang dikerjakan, ya. Termasuk apa yang disampaikan kemarin itu oleh teman-teman di sini bahwa kerja Pak Airlangga itu luar biasa, ya. Dia menjadi penanganan COVID, kemudian pemulihan ekonomi. Namun ini nggak sampai ke masyarakat, ya. Di samping itu juga Pak Luhut juga bekerja dengan sangat keras, bekerja sangat kuat, ya, sehingga investasi masuk semuanya beliau selesaikan dengan baik. Yang mana hal-hal ini belum nyampe ke masyarakat karena orang milenial melihatnya yaitu melalui medsos. Ya, orang milenial melihatnya melalui medsos. Ini yang belum kita ungkap dengan baik, sehingga ini mungkin akan menjadi cara kita untuk menyampaikan hasil kerja kita, ya, hasil daripada apa yang menjadi program kita, apa yang telah dilakukan, dan apa pemikiran-pemikiran, ide-ide Partai Golkar yang sejalan dengan ilmu kekinian dari mereka, dari para milenial.
Bali 1 mengabarkan.